Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk terbanyak. Jumlah penduduk Indonesia hingga Desember 2020 mencapai kurang lebih 270 juta jiwa. Sehingga membuat Indonesia masuk ke dalam urutan keempat negara dengan penduduk terbanyak setelah Amerika Serikat menurut Worldometers. Hal ini menjadi meningkatnya angka kemiskinan yang terjadi karena jumlah penduduk dan jumlah lapangan kerja yang tidak seimbang. Ditambah lagi dengan pandemi COVID-19 yang sedang melanda Indonesia bahkan dunia. Jumlah angka kemiskinan di Indonesia per September 2020 tercatat meningkat menjadi 10,19%, bersumber dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Dari segi pendidikan, Indonesia masih banyak anak-anak yang putus sekolah dari tingkat SD hingga SMA. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa per tahun ajaran 2019-2020, anak putus sekolah berjumlah sampai 157.000 jiwa. Semisalnya di Kota Bekasi, Jawa Barat, terdapat kurang lebih 1.349 anak mengalami putus sekolah. Data ini bersumber dari data pokok pendidikan Kota Bekasi tahun ajaran 2020-2021. Lantas, bagaimana solusinya? Di sebuah daerah Bintara Jaya, Bekasi Barat, terdapat sebuah kelompok belajar yang menerima anak-anak yang ingin belajar, namun tidak ada biaya untuk sekolah. Mereka dengan sukarela menerima anak-anak tersebut dengan gratis, yaitu Sekolah Kami. Sekolah Kami merupakan sekolah non-formal yang didirikan untuk membantu anak-anak yang tidak memiliki biaya untuk sekolah pada umumnya. Dan juga sebagian dari mereka berasal dari kalangan pemulung dan kaum duafa di lingkungan sekolah kami berdiri. Didirikan pada tahun 2001, sekolah kami berharap dapat membantu untuk menciptakan anak bangsa yang cerdas dan memiliki budi pekerti yang baik. Sekolah kami itu sekolah non formal. Kalau dibilang sekolah pendidikan luar sekolah. Nah, jadi secara dia tidak menginduk ke pemerintah ya. Jadi kreativitas kita aja gitu. Tapi program dari pemerintah itu sebagai rujukan, tapi tidak mengikuti secara full. Masya Allah ya, perjalanan kita itu penuh liku-liku gitu loh. Kalau dibikin sinetron berapa episode ya? Dari tahun 2002 ya, dari dari pengungsian daerah operasi militer tahun berapa tuh ya, lama sekali gitu. Lalu kita pindah ke ruko, terus kita menggunakan bangunan pemerintah setempat, lalu sampailah kita di sini gitu. Dan prosesnya itu masya Allah gitu. Dari anaknya juga benar-benar perjuangan banget gitu, karena kan mereka kaum marginal ya, kaum yang lemah secara pendidikan, ekonomi gitu. Itu masya Allah gitu, cukup panjang perjuangannya sampai kita di sini itu ya, alhamdulillah gitu. Sekolah kami didirikan oleh Dr. Irina Among Praja, seorang dokter yang menyampingkan karirnya untuk beralih profesi menjadi pendiri sekaligus tenaga pendidik di sekolah kami. Di mata anak muridnya, Dr. Irina merupakan sosok orang tua yang selalu memikirkan keadaan anak didiknya. Buat saya, Dr. Ina itu sosok perempuan yang yang nggak main-main gitu loh. Dia melakukan sesuatu itu dengan totalitas, serius dan profesional gitu. Jadi ya benar-benar totalitas gitu. Jadi
memikirkan dari hal-hal kecil sampai hal-hal besar. Artinya kenyamanan anak belajar, lalu kemudahan anak belajar gitu. Dari perut sampai pikirannya tuh dari perut sampai otak itu keisi gitu. Itu menurut saya. Nah, disitulah tadi yang saya bilang Dokter Ina itu orang yang serius dan profesional gitu. Dia sangat untuk ini kan pendidikan ya, untuk pendidikan di mana anak-anak itu belajar. Dan ketika orang belajar itu kan butuh kenyamanan gitu. Itu sangat dipikirkan, kenyamanan anak belajar itu dipikirkan dari perut. Kan kalau mau belajar itu kan perut harus diisi ya. Nah, sehingga anak-anak itu harus sarapan dulu gitu, minum susu gitu. Nah, dan kita juga tidak mau merepotkan orang tuanya gitu, sehingga siang pun kita kasih makan. Nah, jadi sangat dipikirkan hal-hal yang kecil yang menghalangi untuk mereka terhambat belajar itu beliau pikirkan gitu. Itu hebat banget menurut saya. Di awal berdirinya sekolah kami, para pengurus senantiasa mencari anak-anak yang memang ingin belajar. Sampai akhirnya sekolah kami dikenal dan banyak anak-anak yang memang mau belajar namun tidak memiliki biaya. Awalnya saya dan teman-teman nyari kelapak-kelapak gitu, sempat ditanya gitu, itu sekolahnya pakai kulhu nggak gitu. Nah, maksud sih pakai jilbab gini nggak tahu kulhu gitu kan. Ya nggak tahu lah pemikiran mereka apa. Lama-kelamaan seperti multi level marketing ya. Jadi saudara-saudara gitu. Jadi kalau diperhatikan di kelas ini, oh ini ada ini saudaranya ini gitu. Jadi bisa sekeluarga tuh sekolah di sini gitu. Sekolah kami didirikan sebagai bentuk cinta terhadap bangsa dalam mendidik anak-anak yang memang kurang mampu. Bahkan sekolah kami pun berharap dapat membantu pemerintah dalam melahirkan anak bangsa yang terdidik. Namun sampai saat ini, sekolah kami belum memiliki lembaga khusus untuk bekerja sama dan hanya donatur saja yang turut membantu sekolah kami. Dari awal kita nggak punya alasan yang saklek ya gitu. Mungkin bisa dikatakan ini bentuk cinta kita kepada negeri gitu, melihat anak-anak negeri itu yang terlantar gitu kan, membantu pemerintah juga lah. Mungkin ya pemerintah kan tangannya tidak sampai ke pelosok-pelosok ya. Dan kita berharap apa yang kita buat ini benar-benar bisa membantu negeri ini gitu. Dan intinya ya kita punya kepedulian yang sama ya. Teman-teman dan Dokter Ina itu kita mirip-mirip gitu, setipe gitu. Senang dengan hal-hal seperti ini gitu. Kalau sudah senang kan ya enjoy, sehingga sampai bertahun-tahun kita masih bersama gitu. Untuk operasionalnya sendiri disinilah tangan Allah tuh bermain gitu loh. Rezeki itu selalu ada gitu, rezekinya anak-anak gitu loh. Setiap kita mau berusaha, insya Allah Allah membantu gitu dengan segala cara dari arah yang tak terduga juga gitu. Nah, kalau dibilang ada lembaga yang membantu karena kita ini pendidikan non formal dan tidak berbentuk sebuah yayasan, sehingga agak sulit kali ya, agak sulit untuk satu lembaga itu continue gitu loh. Jadi yang sejauh ini yang saya pahami ya orang-orang yang peduli saja gitu, dan swadaya dari teman-teman Dokter Ina, teman-teman guru gitu. Lalu ya teman-teman yang punya kepedulian yang sama gitu, seperti itu. Sekolah kami disebut juga kelompok belajar, yang mana ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan sekolah-sekolah pada umumnya. Hal ini disampaikan oleh Ibu Nurhida, salah satu pengajar di sekolah kami. Sebelumnya sih saya belum pernah, cuman kalau PKL iya, jelas beda sih ya. Tapi untuk sikap mereka sama, tetap sama.
Tapi kalau untuk akademik memang berbeda, untuk sikap rata-rata anak-anak sama. Mungkin karena memang sudah zamannya, atau saya juga nggak ngerti, tapi dari sikapnya semua sama. Oh iya, kalau mereka pernah cerita, anak-anak khususnya gitu, oh iya mereka pakai seragam ya gitu ya. Terus kok kita enggak gitu. Terus bubu kok mereka kurtilas, kok kita enggak gitu. Nah, di situ butuh penjelasan gitu. Terkadang saya juga kasih, oke, ini yang namanya kurtilas ya. Kurikulum 2013 seperti ini. Oh, gini ya, Bu gitu. Tapi mereka nggak bisa gitu. Oke, mereka sudah paham bahwa mereka itu tidak bisa ke kurtilas. Nah, yang suka mereka bandingkan itu, kok dia pelajarannya ini, kok kita beda sih gitu. Nah, di situ kita penjelasan bahwa oh iya ternyata kurtilas itu nggak semudah yang saya bilang gitu. Ya udah. 20 tahun berdiri, sekolah kami menghasilkan banyak sekali alumni, dan beberapa dari mereka sudah dapat membantu perekonomian keluarganya. Dan juga, beberapa dari mereka turut membantu untuk mengajar di sekolah kami. Alhamdulillah ya, ada beberapa meskipun tidak banyak, karena terlalu complicated ya kehidupan mereka gitu. Beberapa ada yang dapat membantu orang tuanya sampai sudah bisa beli tanah di kampung gitu, beli motor tanpa dicicil gitu. Dan ada sih beberapa, ada juga dari alumni kita ikut bantu di sekolah ini. Dia bisa kuliah sambil bekerja di sini, ya seperti itu. Sebelumnya yang perlu diketahui sebelum saya ngajar di sini, kebetulan saya juga alumni. Jadi saya waktu itu masuk pertama kali di tahun 2005 ya. Itu masuknya kelas 3, sekitar kelas 3 SD. Lalu saya lulus sampai SD dan SMP, baru saya ditarik untuk ngajarin adik-adik di sini. Baik itu biasa saya dulu pertamanya keterampilan, dari keterampilan terus ke komputer. Dari guru komputer baru bisa mengajar kelas sampai saat ini. Kebetulan juga saya masih kuliahnya ngambil jurusan PGSD juga. Sebagai seorang guru, Ibu Nurhida merupakan sosok guru yang memiliki cara pembelajaran sendiri dengan efektif. Hal ini untuk meningkatkan semangat belajar dari anak didiknya. Saya lebih mengutamakan saya menjadi teman mereka. Kenapa? Karena ketika mereka menganggap saya sebagai seorang guru, berarti saya adalah ibu mereka. Tapi ketika mereka menganggap saya adalah teman, mereka akan lebih terbuka. Dan mereka akan lebih, oh ya Bu, saya ini, mereka mau berbicara. Apapun yang mereka lakukan gitu. Kayak mereka misalnya ngisengin temannya, atau buang sampah sembarangan, yang tadinya kalau ditanya sama guru itu, saya nggak tahu Bu, saya nggak tahu gitu. Tapi kalau kita menjadi teman, oke, Ibu cuma pengen kamu jujur gitu. Nah, mereka akan jujur dengan sendirinya. Lebih ke situ sih ya. Kenapa sih saya lebih memilih pendekatan lebih ke teman gitu? Karena dengan itu bisa masuk aja sih ke gaya hidup mereka atau perasaan mereka. Karena mereka itu lebih butuh disentuh aja perasaannya. Lebih ke situ. Biasanya saya lebih ke keterampilan juga, keterampilan mereka baik menggambar atau kesenian mereka. Misalnya saya kayak tadi tuh mereka menyanyikan lagu-lagu wajib, karena memang kebanyakan dari mereka kan nggak tahu ya lagu-lagu wajib gitu. Oh, itu lagu wajib apa sih, lagu nasional apa sih? Yang mereka tahu Indonesia Raya 17 Agustus, selebihnya mereka nggak tahu. Ibu Pertiwi itu apa, mereka nggak tahu. Yang kayak gitu sih. Untuk di sini sistem mengajarnya saya per kelompok ya, karena apa? Mereka itu tidak sama. Artinya mereka memang saya waktu pertama ngajar itu kelas 2 dan 1. Nah, kelas 1 itu mereka tidak semua bisa membaca atau menulis, bahkan mengenal huruf pun belum gitu. Jadi dalam satu kelas itu saya buat 4 kelompok A, B, C. Nah, di mana kelompok pertama itu tidak bisa apapun,
mereka tidak bisa menulis, tidak bisa belum mengenal angka atau mengenal huruf. Nah, kelompok yang kedua mereka sudah mengenal tapi belum bisa membaca suku kata. Kelompok ketiga bisa membaca suku kata dan kelompok keempat baru mereka bisa membaca. Itu sih. Selain pembelajaran akademik, sekolah kami pun di setiap harinya melakukan pembelajaran keterampilan. Hal ini guna meningkatkan kreativitas siswa dalam bidang keterampilan dan juga membuat siswa merasa nyaman dalam belajar. Kegiatan kita Senin sampai Jumat. Nah, di situ masuk ada taekwondo pramuka, dance, dance, angklung gitu. Nah, untuk Sabtu dan Minggu itu kegiatan ekskul. Kegiatan ekskul pun hanya setengah hari karena terkait tadi mereka kita wajibkan untuk membantu orang tua gitu. Awalnya itu saya sekolah di sini. SD saya di sini, SMP di luar, SMA-nya saya paket. Karena saya senang musik, nah sekolah ini ngadain fasilitas ini kayak angklung gitu. Jadi saya balik lagi ke sini. Ya deketnya kalau di angklung ya. Jadi kalau saya nanya dulu, kamu mau apa gitu kan? Ada belajar gitar gitu. Kalau dia maunya gitar ya saya deketin terus. Saya ajarin gitar gitu. Kalau menurut saya kayak orang tua saya malah agak kurang ya. Kebunnya ini ngedorong saya terus sampai saya mau les musik gitu kan. Ditanya, kamu mau kemana habis ini gitu? Bu, saya mau main musik. Dicari sama dia. Jadi kalau Bu Ina itu luar biasa banget, melebihi orang tua saya. Sebelumnya itu saya dulu dapat kabar atau dapat panggilan itu dari salah satu teman saya ya. Jadi teman saya bilang katanya, Kak mau nggak ngajar di sekolah kami, tapi sekolahnya itu bukan sekolah yang seperti sekolah dasar lainnya gitu. Ya boleh, kalau emang boleh gitu. Datang aja langsung ke sekolahnya gitu. Ketemuin sama yang namanya Bu Yanti gitu. Nah saya datang, ngobrol-ngobrol, baru deh mulai minggu depannya baru kita mulai masuk. Kadang kita sebagai guru kalau cuma hanya menjelaskan gitu, atau hanya sekedar ngomong-ngomong atau sekedar bicara-bicara tapi tidak mendekati kepada anaknya gitu kadang sulit ya. Kenapa? Karena anak kadang suka minta perhatian gitu dari gurunya juga, biar mereka bisa itu pendekatannya harus kayak gimana bisa gitu. Bisa dibilang seperti itu. Kalau dibilang beda mungkin beda jauh ya. Kenapa? Karena kondisi sekolah di sini atau kondisi anak-anak di sini kan berbeda gitu dengan sekolah-sekolah lainnya gitu. Misalnya kayak sekolah-sekolah Islam atau sekolah-sekolah dasar yang negeri, yang mereka lebih condong lebih bisa dikasih tahu gitu. Kalau di sini kan karena emang lingkungan juga kali ya, termasuk lingkungan, jadi agak sulit gitu untuk ngasih taunya gitu. Kalau kesannya ya itu yang tadi saya bilang, jadi anak-anak agak susah gitu. Kalau saya di sekolah lain itu lebih berani. Kenapa lebih beraninya? Karena ada tuntutan dari sekolah gitu. Jadi kalau di sini kan karena emang mereka juga belum punya nomor gudeg, jadi bukan kayak sekolah-sekolah dasar yang lainnya gitu. Jadi kitanya jadi kayak ngerasanya ya biasa aja, dikasih tahu juga percuma gitu anaknya. Dari kegiatan keterampilan itu, sebagian kegiatan dijadikan penghasilan tambahan untuk sekolah kami, seperti membuat kriya dan kegiatan pentas. Nah, jadi setiap hari Selasa itu kita punya kriya. Kita punya kriya di mana anak-anak itu membuat sebuah kerajinan tangan. Kerajinan tangan yang ada itu bisa kayak konektor seperti ini yang dirajut, ini buatan anak-anak, lalu kita jual. Nah nanti dari hasil penjualan ini, nanti kita bagi modal sama keuntungan. Nah nanti keuntungannya masuk
masuk ke dalam tabungan. Orang tua dari anak didik sekolah kami pun merasa senang karena terbantu oleh sekolah kami dalam memberikan pendidikan yang setara dengan sekolah pada umumnya. Mereka sangat berharap anak-anaknya nanti bisa membantu mereka dengan bekal pendidikan dari sekolah kami. Kesannya ya suka nggak suka, ya kita harus daripada waktu itu tidak menjadi pelajar, tidak sekolah, ya tetap saya senang, saya bahagia. Yang penting anak saya pada saat itu bisa sekolah, ya seperti itu aja. Kalau untuk karena posisinya di sini di tengah-tengah kaum duafa dan banyak juga anak yatim, itu sangat bagus sekali. Ya sangat baik, sangat keterima sekali dengan masyarakat di sini. Ya senang aja, ya senang gitu sekolahan kami. Ya bagus, lumayan, alhamdulillah gitu. Di mata anak-anak, mereka sangat senang berada di sekolah kami karena mendapatkan pendidikan yang layak, teman-teman yang baik, dan pengalaman yang luar biasa. Seakan sekolah kami itu adalah tempat untuk keluarga kedua mereka. Sekolah ini tuh beda dari sekolah formalnya. Kalau sekolah formal kan sering belajar. Kalau di sini tuh ya tetap belajar, tapi nggak setiap harinya belajar. Kita tuh ada keterampilan kayak yang jahit, terus bikin sabun, terus kayak itu juga paper quilling, terus bikin daur ulang kertas atau bekas daun-daunan tuh kayak dibubukin gitu jadi kompor posisi gitu. Enak. Bersyukur banget ada sekolah gratis karena buat anak-anak pemulung di sini tuh susah buat sekolah formal, soalnya keluarganya juga nggak punya KTP, terus kartu keluarga kayak penduduk itulah nggak punya. Jadi sekolah ini tuh bisa masuk walaupun kita orang tua kita nggak punya itu, karena kita nggak punya akte kelahiran Kak. Tapi alhamdulillah sih sekarang udah pada punya. Pokoknya berharapnya tetap adalah sekolah kami gitu, karena masih banyak yang. Tapi Bu Ina kan udah bikin sekolah ini, tapi kita tuh orang tua kita tuh jarang ngedukung kita buat sekolah gitu. Jadi kayak anak-anak sepantaran kita tuh kayak udah suruh nikah. Terus temen aku aja dari 14 orang, sekarang yang berdiri cuma aku sama Ajijah 2 orang. Dari 14 orang cuma aku sama Jijah 2 orang. Tinggal 2 orang di sini tuh kayak orang tuanya keinginan tuh nggak ada yang nggak mau sekolah gitu. Jadi maunya nikah gitu. Kalau orang tua aku alhamdulillah sih dukung buat sekolah. Terus akunya juga mau sekolah gitu. Karena kalau berhenti sekolah tuh ijazah SMP tuh kayaknya masuk dari mana sih gitu. Kayak buang-buang waktu gitu Kak. Di rumah juga ngapain gitu. Pengen sekolah aja karena enak lah punya duit gitu daripada gini terus gitu. Kalau nggak sekolah kan pasti nggak ngerti apa-apa gitu, nggak punya pendidikan. Di balik perjuangan mereka pun memiliki harapan besar untuk sekolah kami agar selalu maju dan bahkan berkembang dalam mendidik anak-anak yang memang harus terdidik. Harapan ke depan kita itu anak-anak itu bisa bangkit, bisa bangkitlah dari kehidupannya dia yang tadinya pemulung dengan image yang segala macam gitu ya, dan bisa membantu orang tuanya itu. Terus harapannya untuk anak-anak ya mereka lebih cinta aja sama pendidikan, mereka lebih banyak bersyukur apa yang mereka sudah dapat di sekolah, apa yang mereka sudah diberikan di sekolah gitu. Mereka lebih bersyukur aja. Apapun itulah, yang penting mereka bersyukur, karena dengan bersyukur ya mereka tahu bahwa oh ternyata seperti ini ya sekolah gitu. Paling tidak dia bisa sedikit bersaing dengan yang sekolah di swasta, yang di negeri, ya harapan saya seperti itu. Dan mudah-mudahan ke depannya juga saya ingin ya Elika sekolah seperti yang lain-lainnya, minimal di swasta lah. Harus ada kemajuan sih paling. Harapan saya ke depannya harus ada kemajuan,
Seenggaknya apa yang saya sampaikan, apa yang saya terapkan kepada anak-anak itu mereka bisa memahami walau dalam waktu yang lebih lama gitu. Karena kan emang kondisi sekolah atau lingkungannya di sini kan berbeda ya. Jadi harapan saya yang penting dengan adanya saya di sini ya ada kemajuan gitu di kedepannya gitu. Jadi dokter karena aku pengen itu juga sih, dokternya belum tentu dokter hewan apa dokter apa. Kalau dokter hewan karena aku sering ngeliat kayak kucing, telantar gitu-gitu. Jadi pilot. Kenapa pilot? Biar bisa pergi keluar. Terus biar bisa ngajak mama jadi pramugari. Kenapa tuh jadi? Karena mau keliling luar negeri gratis aja gitu. Jadi dokter. Supaya kalau ibu sakit kan aku bisa meriksanya. Berdirinya sekolah kami mungkin salah satu solusi untuk memperbaiki banyaknya anak-anak yang putus sekolah di Indonesia. Maka dengan itu, akan semakin banyak generasi muda selanjutnya yang akan menjadi penerus untuk memajukan bangsa Indonesia dengan prestasi. Dan juga kami berharap sekolah kami semakin maju untuk melahirkan generasi yang terdidik di samping keterbatasan dan kekurangan mereka. Semoga dengan ini Indonesia bisa maju dan menjadi negara yang berprestasi. Dan itulah cerita negeriku.